Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ada info terbaru. Siapa yang mengira bahwa dalam kasus intoleran yang terjadi di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, ada kader dari PDI Perjuangan yang terlibat di dalamnya. Sekali lagi, siapa yang mengira bahwa dalam kasus intoleran atau kasus perundungan yang terjadi di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi itu ada kader PDIP yang terlibat di dalamnya. Hal ini terungkap ketika keluarga dari para pelaku ini mendatangi Kang Deddy Mulyadi untuk meminta keringanan kepada keluarga yang saat ini sedang dijebloskan ke balik jeruji besi itu. Dan tidak sampai di situ, Ono Surono yang adalah wakil ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat pun akhirnya harus memberikan klarifikasi terkait dengan keterlibatan kader PDIP dalam kasus intoleran ini. Berikut ini saya akan mempersembahkan dua cuplikan video ke hadapan pemirsa. Yang pertama, klarifikasi dari Ono Surono terhadap kader yang terlibat dalam kasus intoleran tersebut. Dan yang kedua, pengakuan istri dari pelaku kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Kok sampai segitunya kader PDIP bisa terlibat dalam kasus intoleran ini? Apakah ini merupakan didikan dari partai politiknya? Ataukah ada doktrin-doktrin lain yang membuat kader PDIP ini akhirnya terlibat? Berani melakukan aksi-aksi intoleran yang sama-sama kita saksikan, di mana aksi itu dilakukan secara brutal, secara anarkis, dan ini tentunya sangat mencoreng, sangat merusak marwah dari partai PDI Perjuangan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini, dan di akhir video nanti baru saya akan berkomentar banyak. Inilah cuplikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kasus intoleransi yang terjadi di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, yang dugaannya melibatkan salah satu kader PDI Perjuangan, yaitu Saudara Yudi, di mana saat ini sedang menjalani proses hukum, maka Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi langsung melakukan investigasi, meneliti keterlibatan yang bersangkutan. Nah, sehingga hasil dari investigasi penelitian tersebut, hari ini DPC menyampaikan surat kepada DPD Perjuangan Provinsi Jawa Barat yang intinya sangat menyayangkan betul terkait dengan peristiwa tersebut, apalagi melibatkan kader PDI Perjuangan, dan juga menyampaikan terkait dengan permohonan penonaktifan Saudara Yudi dari kepengurusan partai. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, PDI Perjuangan adalah partai ideologis yang berasaskan Pancasila, di mana setiap kader wajib Pancasila itu dibumikan, dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jawa Barat yang dikenal
dengan kasus intoleransi, kekerasan yang ratingnya masih tinggi, tentunya mengharuskan setiap kader PD Perjuangan ya, menjalankan nilai-nilai Pancasila itu, bukan bertindak sebaliknya, ikut serta dalam sebuah suasana yang pada akhirnya melakukan tindak kekerasan, melakukan tindak intoleransi terhadap pelaksanaan ibadah ya, agama apapun. Nah, untuk itu saya akan mengambil sikap tidak hanya menonaktifkan saudara Yudi tersebut, tapi DPD akan memberikan rekomendasi pemecatan saudara Yudi sebagai anggota PDI Perjuangan kepada DPP partai. Semoga persoalan ini bisa menjadi catatan bagi seluruh kader PD Perjuangan untuk tidak melakukan itu, dan malah kader PD Perjuangan harus menjaga kebebasan setiap manusia yang hidup di Indonesia untuk dapat leluasa menjalankan ibadahnya, menjaga mereka, melindungi mereka, untuk memastikan hak asasi mereka didapatkan. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka aktif di politiknya? Iya. Oh, politik apa, Pak Yudi? Ketua PAC. PAC Golkar? PDI. Oh, PAC PDI. Pak Yudi, di situ perannya apa? Yang pas itu, yang saya lihat dari video yang waktu ngobrol pertama sama Pak Wedi itu. Oh, yang negosiasi? Iya, yang nego itu. Jadi yang negosiasi itu Pak Yudi? Pak Yudi. Tapi pertamanya kan, yang saya tahu nih Pak ya, dari rumah tuh, udah di depan orang udah banyak orang, katanya. Tuh, kan biasa panggil ketu gitu ya. Tuh. Jadi baru habis pulang Jumatan, masuk ke dalam, baju buka gamis, mau tidur sebentar mah gitu. Tuh. Nanti dia, ya, gimana? Nah, gitu kan. Tuh banyak orang nih di luar. Ngapain? Sate saha? Ada itu Hendra itu. Hendra itu siapa? Hendra, RT Hendra. RT Hendra, terus? Yang itu teh. Teh. Aduh tuh, katanya gitu. Dia bilang, pokoknya yang saya udah saya ke dapur lagi masak, nggak tahu apa yang dibicarakan selanjutnya, nggak tahu. Nah tiba-tiba udah banyak orang tuh pada pergi. Hayulah katanya gitu. Hayulah orang sekarang lah, ada yang bilang gitu. Keheula atuh, kata suami gitu. Ulah waka kedeng gangguan heula, kita berempuk dulu gitu. Harus gimananya katanya gitu. Lah pirang ke kapihulaanku RT lain mah gitu katanya. Ke yang lain takut keburu turun katanya gitu nanti. Udah jangan dulu, sepati sendiri lerai sama suami juga sedengar saya dari situ saya ke dapur udah nggak tahu. Tiba-tiba pas keluar dia masih sama Pak Ustadz di situ. Nggak tahu ngobrol apa, nggak tahu. Katanya gini katanya, atuh katanya gitu, kata suami. Lalu orang lihat katanya gitu, tak pada pergi lah, nggak tahu setelah itu mah nggak ngelihat gitu. Tapi yang bernegosiasi dengan Pak siapa yang punya rumah? Pak Wendy. Pak Wendy. Iya, nggak tahu. Ya, Pak Wendy itu posisinya hari ini pelapor. Iya. Pak Wedi yang ngobrol sama Bapak itu. Oh, saya tuh nggak tahu itu namanya Pak Wedi. Iya, Pak Wedi itu yang ngobrol sama Bapak. Ketemu dengan saya, yang ada di video Bapak itu. Bareng ke situ, ke lokasi. Itu nama nanti Pak Wedi. Saya tuh nggak tahu itu namanya Pak Wedi. Ya kirain Bapak kemarin ke sana, kita mau kumpul gitu, Pak. Enggak, kalau saya kan waktu itu ingin tahu masalah. Karena ingin tahu masalah, apa sih masalahnya? Yang kita juga pengen tadinya saya ngobrol kebetulan sama Bapak. ada di Jakarta, di Komplek Marinir, dia di Tangerang. Ya udah saya bilang ketemu di sini.
kan gitu loh. Iya. Ketemu di sini ya udah kita ke lokasi. Nah, maksud saya biar eskalasinya menurun, gitu. Tidak terlalu tegang gitu. Iya, maka dari itu kami kemarin sama Ibu RT, Bu, coba kita bilang sama Bapak kronologi sebenarnya. Jadi yang dari kronologi Pak Wedi itu enggak semuanya benar, Pak. Gitu. Jadi, saya juga ya, Bu ya. Jadi itu sebenarnya gini Pak ya, awal kronologisnya itu. Kalau dibilang dia toleran, kita udah toleran, Kita Pak, itu warga. berdampingan, kampung saya itu, RT saya itu berdampingan dengan dulu kan pabrik jagung itu Pabrik namanya. jagung dulu Pak itu, kata Pak Yang- Wedi kan bilang pabrik jagung itu, Pak. Yang punya Satu bonus. dulu, ini dulu. Nah, habis itu cerita kronologis. Ibu siapa? Suami saya, dia namanya Risma Nur Hadi, Umur berapa? 30 tahun. 30 tahun. Punya ini lahir mau hamil anak keberapa? Satu baru pertama, soalnya Pertama. dia kemarin baru nikah. Iya. Masih pengantin dong? Iya. Berapa bulan? Oke guys, itu adalah cuplikan video yang bisa saya persembahkan sehingga kita semua jadinya tahu bahwa ternyata ada kader PDI Perjuangan yang terlibat dalam kasus intoleran tersebut. Jujur, saya secara pribadi merasa terkejut ketika mendengar video dari Ono Surono awalnya yang mengatakan bahwa ada kader PDI Perjuangan yang terlibat dalam kasus intoleran tersebut. Karena di pikiran saya, selama ini yang saya tahu, partai-partai politik yang biasa melakukan aksi-aksi intoleran itu adalah PKS di dalam benak saya. Saya tidak menyangka bahwa ternyata ada kader PDI Perjuangan juga yang melakukan kasus intoleran di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi itu. Kenapa saya tidak percaya bahwa ada kader PDI Perjuangan yang terlibat dalam kasus intoleran tersebut? Karena selama ini yang saya pelajari bahwa orang-orang atau kader-kader dari PDI Perjuangan itu sangat Pancasilais. Artinya bahwa sebelum seseorang menjadi kader dari PDI Perjuangan itu, nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus hidup dalam dirinya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu semua adalah nilai-nilai Pancasila. Yang dalam benak saya, bahwa nilai-nilai Pancasila itu memang sudah mendarah daging bagi seluruh kader PDI Perjuangan. Tetapi ketika terungkap fakta baru bahwa seorang Pak Yudi adalah ketua PAC dari partai PDI Perjuangan ini, jujur, apakah ini merupakan didikan dari PDI Perjuangan ataukah hasil doktrinisasi dari oknum-oknum tertentu kepada Pak Yudi, kita pun tidak tahu. Tetapi dengan kejadian ini, saya secara pribadi melihat bahwa ini adalah tamparan keras untuk PDI Perjuangan, sekaligus marwah atau martabat dari PDI Perjuangan itu sudah tercoreng. Jangan bicara soal Pancasila kalau kalian tidak mampu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Sekali lagi, jangan bicara soal Pancasila atau jangan ngaku paling Pancasilais kalau aksi kerja nyata atau tindakan nyatanya kalian tidak mampu
untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian kalian di lingkungan kalian itu. Pemirsa, ini adalah contoh yang buruk ketika PDI Perjuangan yang selama ini kita kenal sangat Pancasilais, pada akhirnya tidak mampu untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga patut kita pertanyakan, apakah ini memang hasil didikan dari PDI Perjuangan itu sendiri? Ataukah ada doktrinasi-doktrinasi yang lain yang menghasut pikiran dari Pak Yudi ini, pada akhirnya dia terlibat dalam kasus intoleran di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi itu. Seringkali dalam cuplikan-cuplikan video saya, selalu saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita. Kalau kita memahami benar serta mampu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian kita, maka saya secara pribadi sangat yakin dan percaya bahwa tidak akan ada lagi yang namanya kasus-kasus intoleran di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak ada lagi yang namanya kasus-kasus perundungan, kasus-kasus persekusi, kasus-kasus anarkis yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau kita semua mampu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dengan baik dan benar. Tetapi fakta hari ini, di Provinsi Jawa Barat, aksi intoleran semakin hari semakin tumbuh subur. Dan ini menjadi PR penting untuk Kang Deddy Mulyadi agar bisa mencari solusi untuk memberhentikan, bahkan untuk meniadakan kasus-kasus intoleran di Provinsi Jawa Barat itu. Kenapa kami di Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Kenapa kami di Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa menghargai dan menghormati orang-orang yang berbeda keyakinan yang sedang menjalankan ibadahnya? Karena kami mampu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Kalau kami di Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu, artinya bahwa kalian di Provinsi Jawa Barat juga harus mampu dong. Masa punya gubernur yang hebat seperti Kang Deddy Mulyadi, tetapi nilai-nilai Pancasila tidak mampu diamalkan, tidak mampu diterapkan oleh masyarakat di Provinsi Jawa Barat ini? Ayo dong semangat, pasti bisa. Mari kita belajar lebih dalam lagi tentang makna yang sesungguhnya dari Pancasila itu. Makanya tadi saya katakan dengan tegas bahwa jangan ngaku Anda paling Pancasilais kalau Anda belum mampu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan keseharian kita. Belum mampu untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan Anda. Entah itu dengan tetangga Anda, entah itu dengan orang yang berbeda agama, entah itu dengan orang yang berbeda suku dan lain sebagainya. Indonesia ini pasti akan damai, pasti akan makmur, pasti akan sejahtera kalau kita mampu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Dan sering kali saya katakan bahwa Indonesia ini besar bukan karena hidup dari satu agama atau satu suku saja, tetapi Indonesia ini besar karena keberagamannya. Entah itu dari agama, dari ras, dari warna kulit, dari suku, dari budaya dan lain sebagainya, yang membuat Indonesia ini berbeda, yang membuat Indonesia ini besar, yang membuat Indonesia ini indah.
Sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian yang menyimak cuplikan video ini, mari kita belajar banyak tentang nilai-nilai Pancasila, dan mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan keseharian kita. Hidup damai dan rukun itu sangat indah. Sekali lagi, hidup damai dan rukun itu sangat indah. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Mari kita jangan pernah menjelekkan agama yang satu dan agama yang lain. Karena kita semua sama-sama adalah manusia. Kita semua adalah saudara. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk menciptakan budaya toleransi antar umat beragama, antar suku, ras, golongan, dan lain sebagainya itu dalam kehidupan keseharian kita. Semoga saja cuplikan video ini bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita agar nilai-nilai Pancasila itu mampu kita rawat, mampu kita terapkan, dan mampu kita realisasikan dalam kehidupan keseharian kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ciao, ciao.